Budiawan dari Vanggoro di sini dan kita balik lagi di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Nah, oke. Kali ini dan di pagi hari ini gue ingin mereview salah satu mobil yang menurut gue, ya atau menurut kalian yang mungkin pada tahu ya, ini adalah mobil sejuta umat, tapi bukan dari Toyota, tapi ini dari Daihatsu. Nah, inilah dia Daihatsu Xenia. Nah, mobil ini adalah mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 dengan varian atau transmisi manual. Nah, itu variannya ini adalah varian M ya. Ini waktu dulu di tahun 2012 itu ada dua varian. Itu ada D dan M. Tapi yang ini adalah yang M, di mana nanti kita akan ulas perbedaannya apa dengan yang varian D ya. Nah, tapi yang jelas selain itu waktu di tahun 2012 itu juga sudah ada varian yang R sama X ya. X sama X, nah itu udah untuk varian dan tipenya dan speknya pun juga sudah di atas dari D sama M. Nah, kita akan ulas satu-satu. Yuk. Dari sisi depannya kita lihat bahwa untuk varian yang tipe D sama M ini sebenarnya sama ya. Untuk lampunya atau headlampnya ini menggunakan bukan proyektor tapi lampu biasa, bukan proyektor halogen tapi hanya lampu-lampu biasa, halogen biasa, sama dengan tipe D, di mana ini adalah Avanza. Mungkin kalian tahu nih, tahun 2012 ini adalah Xenia ini adalah tipe atau generasi yang kedua ya, untuk atau yang dikeluarkan oleh Daihatsu ini. Nah, tadi dari headlampnya, terus sebenarnya ini ada modifikasi atau tambahan atau upgrade ya, di mana ini fog lampnya ini harusnya di tipe ini nggak ada fog lampnya, hanya tertutup, tapi di upgrade fog lampnya. Nah, untuk bodi depan sih menurut gue dan mungkin kalian juga udah pada tahu kalau mobil sejuta umat tuh grill depannya pun seperti ini, minimalis sekali. Tapi walaupun minimalis, pasarannya pun juga banyak ya untuk penjualannya, nggak hanya dari Toyota ya, dengan Toyota Avanza dan dari Daihatsu Xenia ini. Nah, sisanya untuk bumper depan pun juga ini, kalau untuk ini mungkin bahan materialnya agak tipis ya, menurut gua ya. Tapi sih overall dengan pencapaian penjualan selama ini dari Daihatsu dan Toyota, yang saudaranya Toyota pun menurut gua sih sangat wow sekali, karena banyak banget penjualannya dari dulu. Ya, beralih ke bagian samping, di mana kalau untuk bannya ini seharusnya bannya menggunakan pelek yang masih kaleng ya, memang dilapisin dop begitu, dengan kalau nggak salah dengan ukuran ban waktu itu R14 ya, dengan ukuran ban 185/60, tapi udah diganti karena menurut gue juga agak nggak bagus sih dilihat sih, mendingan ganti dengan yang alloy begini. Nah, tapi kalau ini udah diganti dengan R15 ya. Nah, untuk spion ini sudah elektrik tapi belum bisa di retract. Nah, kalau yang tipe atau varian yang yang D itu belum elektrik. Tapi kalau untuk ban dopnya tadi sama ya, sama dengan yang tipe yang atau varian yang M, D sama M itu sama. Nah, di bagian sini, di bagian door handle-nya pun sudah begini ya, nggak model yang cungkil lagi. Menurut gue sih ini lumayan bagus sih, karena ya lebih inilah ya, dibandingkan ini kan, kalau ini bayang masih cungkil kan masih kayak old school banget ya, kalau sekarang udah begini ya, walaupun ini tahun 2012. Dan di sini ada untuk set moldingnya seperti ini, ada daging tambahan ya. Menurut gue sih overall sih nggak ada masalah ya. Nah, untuk di bagian pilar A sampai C juga belum dilapisin krum-kruman ya. Kalau biasanya kan kalau mobil-mobil MPV sudah ada yang udah mau ada aksen krum-kruman dari depan sampai belakang. Kalau ini belum ya, karena ini Xenia 1000 cc, jadi harap maklum. Di bagian samping ya, ini
lampunya juga lampu stop lamp semua karena menggunakan lampu yang biasa, dan ada reflektor di sini. Sebenarnya ini belum ada sensor ya, sensor belakang belum ada, tapi ditambahin atau di-upgrade. Nah, di sini ada logo Xenia, logo VVTi karena ini engine-nya sudah menggunakan VVTi, dan di sini ada logo M. Logo M di sini adalah varian M ya. Dan ini juga tambahan ya untuk spoiler belakang dan stop lamp ini, dan belum ada defogger bagian belakang. Yuk kita lihat di dalamnya ada apa. Nah, di dalamnya sendiri menurut gua kalau dengan posisi yang seperti ini adalah sempit banget ya. Karena ternyata di Xenia yang 2012 ini yang varian M ini ternyata nggak ada ruang penyimpanan sama sekali, hanya bagasi yang menurut gua nih dibandingkan dengan city car yang lain, kalau dengan posisi begini sempit banget. Tapi nggak usah khawatir karena ini bisa di-adjust ya, atau bisa di reclining ya. Dan posisi recliningnya adalah ini. Nah, tapi kalian nggak perlu khawatir karena bisa di reclining seperti ini. Jadi kalian kalau butuh space lebih, kalian bisa atur seperti ini jok belakangnya. Jadi kalian bisa naruh galon dan yang lainnya, atau tas, atau koper pun muat. Sedikit lebarnya sedikit menambah space ya. Tapi sih overall enak, cukup lebar kalau jok belakang di reclining. Tapi yang jelas untuk penyimpanan ban serepnya ada di bawah sini ya. Jadi bukan di dalam sini tapi di bawah sini di kolong. Dan pasti ya, bannya pasti juga ban pelek kaleng ya. Jadi jangan berharap pelek alloy ya, atau full size juga, karena bawaan mobil ini Xenia 1000 cc ini tahun 2012 ini peleknya masih menggunakan pelek kaleng dan dop. Oke. Mesin yang dipakai Daihatsu Xenia varian D dan M ini adalah menggunakan kode mesin EJ VE 1000 cc. Suyanpi sudah VVTi dan tenaga maksimalnya ada di 63 PS, dan untuk torsi maksimalnya ini kurang lebih di 90,2 Nm atau 9,2 kgm ya. Nah, tapi mobil ini tenaga ini disalurkan dari mesin ke roda penggerak belakang ya. Dan itu memang yang udah menjadi ciri khas atau kelebihan yang tersemat pada mobil sejuta umat ini, Xenia atau Toyota Avanza, yaitu penggerak roda belakang. Nah, di sini di kap ini nggak ada cover ya. Jadi menurut gua jadi kayak hampa aja nih. Hampa aja, plat begini. Nggak ada karpet covernya. Oke. Oke gengs, di bagian belakang di row ketiga gue mau cobain nih, dimana legroomnya sempit banget sih. Tapi kalau kalian merasa sempit sih nggak bisa dimajuin ya untuk yang jok depannya ya, karena cuma bisa di reclining. Jadi kalau mau kalian space lebih ya paling kalian lipat. Udah, kalian cuma lipat yang row depannya, yang row keduanya. Untuk kepala mepet banget ya, karena tinggi gue 180 ya mentok ya. Tapi kalau mungkin menurut gue sih cocok untuk anak-anak karena sudah ada headrestnya ya, jadi nggak bahaya. Dan ini pun juga masih bisa di reclining ya untuk untuk headrestnya ya. Kalian masih bisa reclining nih seperti ini. Jadi menurut gue sih cocok banget untuk anak-anak terutama ya, karena menurut gue nggak bahaya karena sudah ada headrestnya. Di sini ada 2 headrest ya, cukup lah untuk anak-anak. 2 sih menurut gue lebih cocok untuk anak ketimbang gue yang tingginya 180. Menurut gue pasti pegel karena sisi legroom tadi sempit dan headroom gue juga sempit. Kecuali gue sendirian ya, kalau gue sendirian gue begini posisinya, jadi lebih enak, nggak pegel kaki gue, apalagi kalau perjalanan lama. Jadi menurut gue cocok untuk anak-anak ya, mungkin 2 orang anak kecil enak di belakang. Dan di sini belakang dibandingkan kompetitorsnya atau mobil MPV di kelasnya, menurut gue di sini nggak ada colokan atau power outlet ya, dan juga nggak ada cup holder di sini dibandingkan kompetitornya. Seperti Xpander tuh sudah ada menambahkan cup holder dan power outlet di bagian belakang, tapi kalau di sini belum ada. Oke, kita ke bagian row kedua di mana? Ya kita tahu untuk mobil sejuta umat ini Avanza dan Xenia atau Xenia ini menggunakan material yang keras. Menurut gue sih ya material keras dengan perpaduan
warna, ada di door trimnya ada hitam ya di sini. Cuma ini seperti kayak ada aksen-aksen kain nih, tapi keras sih materialnya. Ini dilapisin kain sedikit, tapi dalamnya nggak soft touch, keras. Kalau untuk cup holder ya jangan ditanya ya, ini ada 1, 2, 3. Menurut gue sih 3. Sebenarnya ada 4 ini juga di desain ini, tapi menurut gue yang bisa ditaruh untuk air mineral hanya 3 lubang. Jadi ada cup holder ada 3 sama kanan kiri. Terus ada speaker di sini, situ juga ada speaker. Terus ada ini power window, dan pengunciannya sudah tidak menggunakan yang dicetrek gitu ya, tapi sudah lewat sini ya. Sudah seperti ini untuk pengunciannya. Di sini kita lihat untuk legroomnya ya 5 jari lebih ya, 5 jari lebih, lega. Walaupun nggak selega dibandingkan kompetitornya atau expander ya, menurut gua ya, dibandingkan expander memang lebih lega untuk sisi tengahnya. Nah ini legroomnya ya hanya sekedar 5 jari. Untuk headroomnya juga lega ya, dibandingkan dengan tipe D. Nah ini tipe M ini sudah ada headrestnya ya, di ini ya, depan belakang sampai ke row 3 pun juga ada headrestnya. Tapi kalau yang tipe atau varian yang D itu belum ada, jadi lost gitu. Tapi untuk sisi ini nggak bisa dimaju mundurin joknya. Menurut gue sih joknya ya lumayan lah. Untuk joknya sebenarnya ini ada pakai letter imitasi ya, tapi ini sudah dikasih cover lagi untuk joknya ya, biar kalau misalkan mungkin lebih bersih ya. Kalau kalian menumpahkan makanan minuman, kalau dikasih cover seperti ini kan lebih bersih dan nggak gampang kotor, intinya itu. Dan juga sudah dilengkapin seat bed 3 titik ya. Nah ini untuk komposisi kursinya nih 50-50 atau 50% ya, kanan kirinya ya, jadi nggak 60-40 ya untuk komposisinya. Wow, ada hand grip fix, hand grip, dan nggak ada lampu baca di sini. Lampu baca lampu baca ada 2 nih, yang depan juga ada 1 lagi. Kita pindah ke bagian depan yuk. Ke bagian row pertama, dimana yang menurut gua atau yang gua rasakan dengan ketika ketika duduk di sini, menurut gua gaya menyetirnya atau posisi duduk menurut gua pas ya. Karena tinggi gua 180, jadi gua merasa ketika duduk di kursinya ini nggak kayak ambles. Karena kan kadang ada mobil yang ketika kita duduk kayak ngerasa kita ambles, kita pendek gitu dibandingkan dashboard tuh, kayaknya selisihnya agak jauh gitu. Kalau ini pas banget, visibilitas gue pas ya, mungkin karena tinggi gue 180 ya, jadi gue ngerasa pas. Tapi memang joknya ini nggak bisa diadjust untuk naik turun ya, hanya maju mundur saja, maju mundur dan reclining headrestnya aja. Nah di sini untuk bagian dashboard menurut gue cukup luas, lumayan lah, dengan material yang masih keras, semua plastik keras, belum ada aksen jahitannya. Nah, tapi yang jelas tadi ya, untuk spionnya udah elektrik tapi belum bisa di retract. Kalian bisa atur di sini ininya untuk elektriknya atau adjuster spionnya. Untuk door trimnya menggunakan material keras, walaupun ada kayak aksen kayak kain di sini, tapi masih keras dengan tambahan aksen hitam di sini. Hitam apa ya? Dibilang glossy juga bukan, hitam drop juga bukan, tapi yang jelas ini power window-nya bisa set di sini. Untuk ini untuk power window-nya auto untuk yang di sisi pengemudi ya. Menurut gue sih udah wow. Untuk cup holder, ruang penyimpanan untuk Xenia ini ada 3 ya, 1 2 3 betul, ada 6 12. Ada 12. Dan ada di sini ada ruang penyimpanan kecil untuk kalian naruh receh. Di sini pun juga kalian bisa naruh receh, dan ini juga ada power outlet 1 di sini. Nah, di sini juga ada glove box 1 di sini, ruang penyimpanan itu aja ya. Selebihnya nggak ada. Nah, untuk speaker ada nih, ada 2, di belakang juga ada 2, ya, ada 4. Nah, untuk AC-nya ini masih sudah menggunakan double blower ya. Sorry, ada 444 AC di sini. Kalau dibandingkan yang D itu juga dia masih single blower ya untuk AC-nya. Nah, selanjutnya adalah untuk AC-nya tadi, ini masih menggunakan knob ya, atau menggunakan seperti kompor gas. Jadi belum auto climate ya, malum lah. Nah, 1000 cc, nah, harganya pun juga beda kan. Nah, untuk
Audionya sebenarnya masih single din ya untuk audio atau head unit ini, tapi ini sudah dirubah atau diganti dengan yang touchscreen untuk double in touchscreen. Wow. Nah di sini untuk spionnya belum bisa di adjust kalau kalian kena silau, belum bisa di adjust seperti itu untuk biar nggak silau. Tapi yang jelas nih sun visornya belum ada kacanya atau belum ada lampunya juga. Nah ini ada lampu baca juga, jadi ada 2 lampu baca ya di Xenia ini ya. Wow, menurut gue sih amazing. Nah, selanjutnya untuk setir ini belum tilt steering ya. Jangankan teleskopik, tilt steering aja belum. Nah, untuk kita lihat di odometernya, sebentar, gua nyalain dulu. Untuk odometer kita lihat ini semua masih menggunakan jarum. Untuk speedometer dan odometer ya, atau RPM dan RPM masih menggunakan jarum biasa, tapi kalian bisa atur. Untuk yang digital ini tuh full gauge sudah digital, bar dan jam, tapi di sini cuma bisa ngelihat di sini trip A, trip B sama odometernya aja berapa ribu. Nah ini kebetulan udah 65.000 km ya. Soalnya tadi yang masih menggunakan jarum itu yang jarum RPM sama speedometer ya. Tapi kalau yang odometer kalian bisa lihat di yang digital di sini, yang di MID yang digitalnya di sini. Nah, untuk konsumsi rata-rata bahan bakar kayak gitu-gitu, kecepatan rata-rata jarak tempuh juga belum bisa dilihat di layar digitalnya, belum bisa. Hanya trip A, trip B dan odometer aja. Nah, dan di sini juga ada ruang penyimpanan ya, kecil ya. Tapi ya ini bisa buat naruh satu ini ya. Satu air mineral bisa. Dan ini masih 5 percepatan manual, transmisi manual 5 percepatan. Ya, itu aja sih. Nah, kesimpulannya adalah mungkin mobil ini dibandingkan yang 1,3 mungkin menurut gue pribadi lebih banyak penjualannya ya, lebih laku, lebih laris yang 1,3 ya, Daihatsu Xenia 1,3 ya dibandingkan yang 1000 ini. Mungkin karena salah satunya mungkin karena fitur, bisa jadi fitur minim dibandingkan yang kelas di atasnya ya pastinya. Tapi kan harganya pun juga lebih murah ya. Tapi sih yang jelas menurut gua kalau kalian teman-teman ada yang ingin nyari mobil Xenia atau Toyota Avanza dengan spek yang seperti ini, karena pertimbangan budget mungkin ini menjadi bisa salah satu mobil yang gua rekomendasi untuk menjadi mobil pertama kalian dan mobil keluarga ya. Apalagi kalau kalian mobil pertama, mobil yang untuk mobil pertama dan untuk kebutuhan keluarga, menurut gue sih sudah cukup. Yang penting bisa dipakai untuk kemana-mana mengantar kalian, itu menurut gue sih udah cukup. Kalau untuk kalian yang mempertimbangkan budget dan kapasitas ya, apalagi ini mobil sejuta umat, untuk resale value-nya pun mungkin juga masih bisa bersaing ya. Nah, oke gengs, paling itu aja review kita kali ini untuk Daihatsu Xenia 1000cc tipe M atau varian M. Mungkin kalau kalian suka dengan video review kali ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya ya. Jangan terus komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan dukung terus dan tonton terus channel-channel yang ada di Garasi Mobil agar Garasi Mobil bisa berkembang lebih baik untuk review-review mobil kedepannya ya. Nah mungkin itu aja dari gua. Sampai jumpa dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan kita tonton terus Garasi Mobil. Sampai jumpa.